Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 29 Pertemuan Ayah dan Anak. Di aula tempat tinggal tertentu di keluarga Chu, seorang pria parubaya dan seorang pria muda sedang duduk. Pemuda itu mengenakan jubah putih. Wajahnya tampan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura khusus. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia adalah murid pelataran dalam di sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, Sekolah Lingyun, Chu Guyu. Adapun pria parubaya itu, dia adalah ayah Chu Guyu dan Chu Feng, Chu Yuan. Asteris berderit gelombang asteris saat mereka berdua mengobrol, pintu yang tertutup rapat itu perlahan dibuka. Siapa bilang kamu bisa masuk tanpa mengetuk? Meninggalkan. Saat dia sedang asyik berbincang dengan putranya, berani-beraninya ada orang yang mengganggu tanpa izin. Chu Yuan dengan marah membanting meja dan berteriak. Tapi, ketika pintu terbuka sepenuhnya dan siluet kurus dan lemah masuk, dan ekspresi marah Chu Yuan langsung membeku. Heh, ayah, saudara. Chu Feng menggaruk sedikit dan memasuki aula sambil tertawa. Kedua orang ini adalah orang-orang terdekatnya. Itu kamu saudara. Setelah melihat Chu Feng, Chu Guyu sangat senang. Dengan beberapa langkah dia sampai di depan Chu Feng dan memeluknya, saudaraku, kamu akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, saudaraku. Chu Feng pun memeluk Chu Guyu dengan erat. Aku tidak melihatmu selama 5 tahun. Kamu tumbuh tinggi dan lebih tampan. Aku hampir tidak mengenalimu. Chu Guyu dengan hati-hati menilai Chu Feng dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi aku masih belum setinggi kamu, kata Chu Feng sambil tertawa. Kamu hanya setua itu. Dalam beberapa tahun lagi, kamu pasti akan lebih tinggi dariku. Chu Guyu mengusap kepala Chu Feng dengan penuh kasih sayang. Kenapa kamu bahkan tidak menyapaku ketika kamu kembali? Chu Yuan juga berjalan mendekat, dan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan tergantung di wajahnya. Meskipun anggota keluarga Chu tidak menganggap Chu Feng sebagai bagian dari keluarga Chu, dalam hati Chu Yuan, Chu Feng adalah putranya, dan dia tidak berbeda dengan Chu Guyu. Melihat jubah ungu Chu Feng, Chu Yuan bertanya lagi, kau sudah memasuki pelataran dalam? Chu Feng tersenyum sambil mengangguk. Bagus. Saya mengatakan bahwa anak saya Chu Feng tidak seburuk itu. Chu Yuan tertawa keras, dan tawanya sangat bahagia. Mereka bertiga sudah 5 tahun tidak bertemu dan banyak hal yang ingin mereka katakan. Mereka mengobrol selama setengah hari dan bahkan tidak makan siang. Chu Yuan, Tuan telah memintamu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi ke sana. Menjelang sore, ada telepon dari luar kediaman. Suara itu berasal dari Kepala Zhao, seorang menteri terkemuka keluarga Chu. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Chu, jabatannya sangat tinggi. Jadi, pada saat itu, Chu Feng, saudara laki-lakinya, dan ayahnya keluar dari kediaman. Kepala Zhao, tahukah Anda mengapa dia meminta kita pergi ke sana? Chu Yuan bertanya dengan sopan. Ini tentang pertemuan keluarga. Semua anggota keluarga Chu sudah datang ke sana. Kepala Zhao yang berambut putih tersenyum dan berkata begitu. Begitu ya. Guyu, Fenger, ayo kita pergi. Chu Yuan menatap Chu Guyu dan Chu Feng lalu bersiap untuk berjalan menuju ruang pertemuan keluarga Chu. TNR dapat berarti anak laki-laki, tetapi ketika ditambahkan di belakang nama, itu tidak berarti banyak selain tanda hubungan dekat, H plus P dan sebagai karakter pengisi. Kedengarannya sedikit lebih baik ketika Anda memiliki Fenger dibandingkan dengan hanya Feng. Chu Yuan, Tuan hanya menyuruhmu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Saat mereka hendak bergerak, mereka dihentikan oleh Zhao. Apa ini? Mendengar itu, Chu Guyu menjadi sangat marah. Kepala Zhao cukup tenang, dan dia tersenyum tipis saat berkata, inilah maksud dari guru. Saya hanya menyampaikan pesan. Pada saat itu, bukan hanya Chu Guyu, tetapi wajah Chu Yuan juga sangat jelek. Mereka mengatakan itu adalah pertemuan keluarga, tetapi mereka tidak memanggil Chu Feng. Artinya sangat jelas. Ayah, saudaraku, kalian berdua cepat pergi. Jangan membuat kakek tidak bahagia. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara sambil tersenyum. Senyumannya sangat tenang dan emosinya tidak terpengaruh sedikitpun. Setelah berada di keluarga Chu selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan melihat Chu Feng seperti itu, hati Chu Yuan terasa seperti ditusuk pisau. Dia juga merasa bahwa dia bukan ayah yang berkualitas, dan dia berkata sambil menepuk bahu Chu Feng. Fenger, aku jamin kau akan ikut serta dalam pertemuan keluarga berikutnya. Setelah berkata demikian, Chu Yuan berjalan menuju ruang pertemuan bersama Chu Guyu. Tingkat 9, Alam Roh. Chu Feng sangat gembira. Dia menuangkan seutas aura ke tubuh Chu Yuan sekarang, dan apa yang dia rasakan adalah aura tingkat 9.
Chu Feng tahu apa maksudnya. Di seluruh keluarga Chu, kecuali generasi tua, tidak ada seorang pun yang mencapai alam roh tingkat 9. Jadi, itu adalah andil terbesar yang dimiliki Chu Yuan sebagai kandidat. Tingkat 9, alam roh. Hanya dengan satu langkah lagi, seseorang dapat memasuki alam asal. Di alam origin, Anda tidak lagi menggunakan energi spiritual. Anda menggunakan kekuatan origin. Itu adalah kekuatan yang jauh di atas energi spiritual. Alam yang sepenuhnya melampaui alam roh. Pemimpin keluarga Chu saat ini, Chu Yuanba, hanyalah satu-satunya yang berada di alam asal tingkat 1. Chu Yuan mampu mencapai alam roh tingkat 9 pada usia ini. Jarak ke tahap asal hanya selebar tali, jadi Chu Feng benar-benar senang dan bersemangat untuknya. Tuan Chu Yuan, ada sesuatu yang terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua bergema dan seorang berbadan besar berlari masuk dengan wajah panik. Paman Zhang, apa yang terjadi? Chu Feng mengenali orang itu. Dia adalah salah satu pelayan keluarga Chu. Apakah Anda Tuan Muda Chu Feng? Melihat Chu Feng, Zhang menunjukkan wajah yang berbeda. Ketika Chu Feng meninggalkan keluarga Chu, dia hanyalah seorang anak kecil berusia 10 tahun. Ada perubahan besar dalam 5 tahun, tapi Zhang masih samar-samar mengenali Chu Feng. Itu aku. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Tuan Muda Chu Feng. Binatang buas ganas muncul di tambang biji di belakang gunung. Zhang berkata dengan panik. Binatang ganas. Hati Chu Feng menegang, dan dia berlari secepat kilat ke gunung belakang tanpa berpikir panjang. Tambang biji di belakang gunung keluarga Chu adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi keluarga Chu. Namun, para penambang di tambang biji tersebut sebagian besar adalah warga biasa. Bahkan jika ada orang yang tahu sedikit seni bela diri, kekuatan mereka sangat rendah. Binatang buas. Chu Feng pernah melihat mereka sebelumnya. Bahkan jika itu adalah binatang buas peringkat 1 yang terlemah, para penambang itu tidak dapat mengurus mereka. Chu Feng bahkan tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi jika para penambang bertemu dengan binatang buas. Tapi setelah Chu Feng pergi, sudut-sudut Zhang melengkung menjadi senyuman saat konspirasinya berhasil. Paman Zhang, terima kasih atas pekerjaanmu. Sebelum Chu Feng pergi lama, Chu Sun berjalan mendekat dan memberi Zhang beberapa perak. Hehe, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Zhang mengambil perak itu dan berkata, Tuan Muda Chu Sun. Binatang buas itu selalu berada di bagian terdalam di balik gunung. Bagaimana kau bisa membawa mereka ke dekat tambang? Itu sebuah rahasia. Tuan Muda Chu Sun, itu benar-benar metode yang bagus. Tapi, Fierce Beast itu sepertinya semakin banyak berkumpul, dan mereka semakin menakutkan saat mereka datang. Saya pikir kita harus segera pergi. Rambut Zhang berdiri tegak saat dia memikirkan tentang binatang ganas yang dia lihat di dekat tambang. Apa yang perlu ditakutkan? Yang terkuat tidak akan bisa melewati peringkat 3, dan Chu Feng berlatih di sekolah naga biru selama 5 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus beberapa binatang ganas, lebih baik dia mati saja. Chu Sun dengan dingin mendengus. Alasan mengapa dia melakukan semua pekerjaan itu adalah untuk membuat Chu Feng sedikit menderita. Bagaimana dia bisa pergi dan menyelamatkannya? Namun, Tuan Muda Chu Sun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Feng dan Tuan Chu Yuan menyelidikinya, maka aku khawatir itu tidak akan terlalu baik. Zhang masih sedikit khawatir. Baiklah. Kami akan pergi dan melihatnya. Setelah berpikir sejenak, Chu Sun merasa bahwa Zhang tidak salah. Jika Chu Feng meninggal, maka dialah yang meninggal. Namun, jika Chu Yuan mengetahui bahwa kematian Chu Feng ada hubungannya dengan dia, maka itu tidak akan baik. Saat Chu Sun dan Zhang memasuki gunung belakang dan bahkan sebelum tiba di tambang, mereka menemukan bahwa Chu Feng dikelilingi oleh sekelompok besar penambang dan mereka berjalan menuju keduanya. Para penambang bahkan membawa beberapa monster besar. Jika dilihat lebih dekat, mereka adalah Fierce Beast.